Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Bimbingan dan Konseling Indralaya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang topik-topik yang berkaitan dengan bidang bimbingan pribadi, yang terdiri atas pengertian dari bidang bimbingan pribadi, yang kedua, layanan-layanan pribadi untuk peserta didik di pendidikan menengah yang sesuai dengan SKKPD atau Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik sebagai pemenuhan tugas mata kuliah bimbingan konseling di pendidikan menengah. Baiklah, pada materi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari bidang bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi adalah suatu layanan yang diberikan atau yang diarahkan kepada individu atau peserta didik atau konseli dalam membantu konseli untuk mengarahkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam diri individu tersebut, mengembangkan potensi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Ada pula yang dapat dilakukan oleh guru BK untuk mengembangkan potensi kepribadian peserta didik, yakni membantu peserta didik serta memahami apa-apa saja minat dan bakat yang ada di dalam diri peserta didik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertama ini, saya akan membahas tentang landasan religius dalam bimbingan konseling. Landasan religius dalam bimbingan dan konseling itu memposisikan klien sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan segenap kemuliaan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Oleh karenanya, dalam konselor saat memberikan bimbingan konseling pada klien harus dengan penuh kemuliaan juga. Namun demikian, ada perbedaan keyakinan agama pada setiap klien, maka konselor harus bersikap hati-hati dan juga bijak dalam menerapkan landasan religius tersebut. Pada dasarnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan landasan religius ini sendiri adalah ingin menempatkan siswa sebagai makhluk Tuhan dengan segenap kemuliaannya. Nah, landasan religius itu sendiri adalah upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses bimbingan dan konseling. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya agama dijadikan sebagai landasan dalam proses bimbingan dan konseling dalam menghadapi suatu problematika kehidupan. Menurut Samsu Yusuf, mengutip pendapat dari Marcia Wick tahun 2003, beliau mengemukakan bahwasanya agama itu sepatutnya mendapat tempat dan praktek-praktek konseling atau psikoterapi. Alasannya yaitu yang pertama, para klien pada umumnya memiliki latar belakang agama yang membentuk sikap, keyakinan, perasaan, dan juga tingkah laku. Nah, kedua yaitu terdapat tumpang tindih dalam nilai dan juga tujuan antara konseling dengan agama. Untuk itu sudah layaknya sebagai profesi konseling mengakui adanya nilai-nilai agama klien dan konselor sebagai upaya untuk membantu individu agar dapat mengolah kesulitan atau masalah dalam hidupnya. Dan ketiga yaitu banyak bukti yang menunjukkan bahwasanya keyakinan beragama telah berkontribusi secara positif terhadap kesehatan mental, sehingga dimensi agama dalam kehidupan klien dapat menjadi alat bantu dalam upaya terapeutik. Selanjutnya yaitu dalam agama sudah sepatutnya diintegrasikan ke dalam konseling dalam upaya mengubah pola pikir yang telah berkembang di akhir abad kedua itu, yaitu untuk mengintegrasikan pendekatan psikoterapi atau konseling yang holistik atau komprehensif. Adanya tujuan landasan religius ini yaitu sendiri adalah mengenal bentuk-bentuk dan tata cara ibadah sehari-hari, yaitu dalam upaya untuk tertarik pada kegiatan ibadah sehari, melakukan bentuk-bentuk sehari-hari. Untuk sekolah menengah pertama, yaitu adalah tujuannya mengenai arti dan tujuan dari ibadah, berminat mempelajari arti dan tujuan ibadah, melakukan berbagai kegiatan ibadah dengan kemauan sendiri. Dan yang terakhir untuk menengah atas adalah mempelajari hal ihwal ibadah, mengembangkan pemikiran tentang kehidupan beragama, dan juga melaksanakan ibadah atas keyakinan sendiri, disertai sikap toleransi. Selanjutnya yaitu landasan perilaku etis. Nah, menurut Ricky W. Griffin dan juga Ronald J.,
Pengertian dari etika sendiri yaitu merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal-hal lainnya. Dan juga menurut beliau, perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan yang benar dan baik. Nah, perilaku etis ini sendiri dapat menentukan kualitas individu atau peserta didik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diperoleh dari luar, yang kemudian menjadi prinsip-prinsip yang dijalani dalam bentuk perilaku. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya perilaku etis ini adalah suatu sistem prinsip moral atau budaya atau aturan tentang tindakan dan yang dianut itu berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok, atau budaya tertentu. Nah, kode etik ini sendiri adalah seperangkat standar peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur mengarahkan pembantuan atau tindakan dalam suatu perubahan profesi atau organisasi, baik para pekerja ataupun peserta didik, dalam interaksi antara para peserta didik dan juga konselor. Nah, mengapa landasan kode etik ini sangat berperan penting juga dalam perkembangan peserta didik, baik itu di sekolah menengah? Karena kita tahu bersama bahwasanya pada masa remaja adalah masa-masa mencari jati diri. Nah, dengan adanya landasan perilaku etis ini, konselor bisa mengarahkan remaja-remaja untuk mengetahui apa saja perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma-norma atau pedoman peraturan yang ada di masyarakat, sehingga peserta didik dapat terarah sesuai dengan tujuan-tujuan yang diharapkan oleh konselor. Pemberian landasan ini juga dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang di luar kendali seperti tindakan kriminalitas dan juga kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu kematangan emosi. Kematangan emosi adalah kemampuan remaja dalam mengekspresikan emosinya secara tepat dan wajar dengan pengendalian diri yang dimilikinya, kemudian memiliki kemandirian pada diri sendiri, memiliki konsekuensi diri, serta memiliki penerimaan diri yang tinggi. Selanjutnya, kematangan diri secara emosional menunjukkan pada emosi yang menyangkut semua wilayah perilaku afektif dengan melibatkan aspek biologis, kognitif, dan sosial. Nah, kematangan emosi ini merupakan proses di mana pribadi individu atau seseorang secara terus-menerus berusaha mencapai suatu tingkatan emosi yang sehat, baik secara intrafisik maupun intrapersonal. Individu yang secara emosional telah matang dapat menentukan dengan tepat kapan dan sejauh mana dirinya perlu terlibat dalam suatu masalah sosial, serta dapat turut memberikan jalan keluar atau pemecahan masalah yang diperlukan. Dalam bahasa Arab, intelektual adalah seseorang yang berakal, orang yang mengetahui, berbudaya, akal, dan pikiran. Kematangan intelektual ini adalah orang yang mampu menghadapi segala persoalan dengan mempergunakan nalar atau logika, melakukan pertimbangan-pertimbangan yang secara logis, sistematis, dan efisien berdasarkan ilmu pengetahuan dengan wawasan seluas-luasnya. Kemampuan seseorang dalam berpikir secara rasional dan bertindak secara afektif dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan merupakan indikasi kematangan intelektual. Seorang perempuan ataupun laki-laki yang memiliki kematangan intelektual mampu menalar dan memecahkan masalah yang dihadapi secara rasional. Selain itu juga memiliki keterampilan yang dapat digunakan dalam menyiasati kesulitan yang dihadapi dalam menyesuaikan diri, entah di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja, ataupun di lingkungan masyarakat secara umumnya. Kematangan intelektual ini dapat ditingkatkan melalui upaya untuk terus-menerus mencari dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki pada diri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bidang layanan pribadi yang cocok untuk siswa
pendidikan menengah sesuai dengan SKKPD, di mana saya mengambil referensi dari Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Atas pada tahun 2016, yaitu tanggung jawab sosial, meminta peran, nilai, dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Pada pengenalan, yaitu mempelajari keragam interaksi sosial. Pada akomodasi, yaitu menyadari nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam konteks keragaman interaksi sosial. Selanjutnya pada tindakan, yaitu berinteraksi dengan orang lain atas dasar kesamaan atau equality. Selanjutnya kesadaran gender, mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau wanita. Pada pengenalan, yaitu mempelajari perilaku kolaborasi dalam ragam kehidupan. Pada akomodasi, yaitu menghargai keberagaman peran laki-laki atau perempuan sebagai aset kolaborasi dan keharmonisan hidup. Selanjutnya pada tindakan, yaitu berkolaborasi secara harmonis dengan lawan jenis dalam keragaman peran. 7, yakni pengembangan diri. Di dalam ini, tugas seorang individu dalam perkembangannya yakni harus dapat menyesuaikan dirinya, menerima dirinya, dan dapat menerima baik fisik dan psikisnya, dan berpikir positif terhadap lingkungan yang sehat. Yang ke-8 yakni perilaku kewirausahaan atau perilaku kemandirian dalam ekonomis. Nah, di dalam ini telah kita ketahui bahwasanya harus dapat bersikap mandiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa individu dalam perilaku ini harus dapat bersifat mandiri dan juga harus dapat berpikir usaha apa yang dapat ia lakukan agar menjadi pribadi yang mandiri. Bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan. Sehubungan dengan cara berfungsinya, ada 2 jenis bakat. Yang pertama, kemampuan pada bidang khusus, misalnya bakat musik, bakat melukis, dan lain-lain. Yang kedua, bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisir kemampuan khusus, misalnya bakat melihat ruang atau dimensi yang dibutuhkan untuk merealisasi kemampuan di bidang arsitek. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Menurut John Holland, minat adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat pada bidang yang akan ditekuni. Minat merupakan salah satu aspek psikis manusia yang dapat mendorong untuk mencapai tujuan. Seseorang yang memiliki minat terhadap suatu objek cenderung untuk memberikan perhatian atau merasa senang yang lebih besar kepada objek tersebut. Karir. Suatu karir akan berisi kenaikan tingkat dari tanggung jawab, kekuasaan, dan pendapatan seseorang. Pandangan yang lebih luas daripada karir adalah sebagai suatu rangkaian atas sikap dan perilaku yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan dan pengalaman sepanjang kehidupan seseorang. Senada dengan itu, Malthus menyatakan bahwa karir adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seseorang sepanjang hidupnya. Konsep baru tentang karir, yaitu karir yang senantiasa berubah seiring berubahnya minat, kemampuan, nilai, dan lingkungan kerja seseorang. Selanjutnya, hubungan mengenai minat, bakat, dan juga karir. Tidak ada seseorang pun yang tidak berbakat. Yang membedakan ialah ada tidaknya minat untuk mengembangkannya. Bakat merupakan potensi bawaan yang dimiliki manusia, sedangkan minat tercipta karena adanya ketertarikan kuat atas sesuatu. Kedua hal ini seringkali dikaitkan dengan faktor kecerdasan dan kesuksesan seseorang. Orang cerdas itu orang yang mampu mengembangkan dan mendayagunakan bakatnya untuk kepentingan dan kebahagiaan hidupnya.
Orang cerdas itu orang yang mampu mengembangkan dan mendayagunakan bakatnya untuk kepentingan dan kebahagiaan hidupnya. Dan orang sukses ialah orang yang mampu hidupnya. Sukses bisa saja karena bakat, tetapi sering juga karena minat. Jika demikian, bagaimana bakat itu muncul dan terbentuk dalam diri kita? Mengembangkan bakat dan minat bertujuan agar seseorang belajar atau di kemudian hari bisa bekerja di bidang yang diminatinya dan sesuai dengan kemampuan serta bakat dan minat yang dimilikinya, sehingga mereka bisa mengembangkan kapabilitas untuk belajar serta bekerja secara optimal dengan penuh antusias. Hubungan bakat dan minat adalah bakat tidak akan berkembang dengan baik apabila tidak didukung dengan minat yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan kematangan dengan teman sebaya. Teman memang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Walaupun berbeda karakteristiknya antara teman satu dengan yang lain, remaja tetap membutuhkan penerimaan teman sebaya yang besar. Pada masa remaja, kebutuhan diterima oleh teman sebaya merupakan kebutuhan yang sangat krusial. Hubungan teman sebaya dapat membantu mengembangkan kepribadian yang positif pada remaja, juga sebaliknya dapat membuat remaja memiliki kepribadian yang negatif. Juga pada remaja memiliki tugas perkembangan mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Dan pada murid SMP, tugas perkembangan tersebut dibagi menjadi 3 ranah domain, yaitu yang pertama, pengenalan murid dapat mempelajari norma-norma pergaulan dengan teman sebaya yang beragam latar belakangnya. Yang kedua, akomodasi, yaitu murid menyadari keragaman latar belakang teman sebaya yang mendasari pergaulan. Yang ketiga, tindakan, murid dapat bekerja sama dengan teman sebaya yang beragam latar belakangnya. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari saya. Lanjut kepada rekan-rekan saya. Yang ke-11, mempersiapkan diri untuk menikah dan berkeluarga. Chaplin mendefinisikan kesiapan diri sebagai keadaan siap siaga untuk mereaksi atau merespon sesuatu, dan tingkat perkembangan dari kematangan atau kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktikkan sesuatu. Menurut Corsini, kesiapan diri adalah berkembang atau mempersiapkan diri dalam belajar dan memperoleh berbagai tugas perkembangan atau keterampilan khusus berdasarkan perkembangan fisik, sosial, dan intelektual. Menurut McGoldrick, pernikahan adalah adanya keterikatan yang sah antara dua jenis kelamin yang berbeda sebagai pasangan baru atau new couple dan berasal dari keluarga serta latar belakang kehidupan bahkan kebudayaan yang berbeda. Menurut Sigelman dan Schaeffer, pernikahan merupakan suatu transisi kehidupan yang mencakup pengambilan peran baru sebagai suami atau istri dan menyesuaikan dengan kehidupan sebagai pasangan. Sebuah kesiapan diri untuk menikah sangat diperlukan dengan tujuan agar masing-masing pasangan dapat mengetahui, memahami, serta menyikapi nilai-nilai pernikahan yang merujuk kepada makna dan hikmah pernikahan dalam hidup berkeluarga. Makna dan hikmah pernikahan dalam hidup berkeluarga bagi yang berada pada fase usia dewasa awal, siogianya menjadi sebagai sebuah bekal kesiapan diri untuk terlebih dahulu mengenal, memahami, serta menyikapinya secara positif yang dijadikan sebagai rujukan di dalam membangun kehidupan keluarga yang serasi dan sejahtera. Sebuah kesiapan diri untuk menikah sangat diperlukan dengan tujuan agar masing-masing pasangan dapat mengetahui, memahami, serta menyikapi nilai-nilai pernikahan yang merujuk pada makna dan hikmah pernikahan dalam hidup berkeluarga. Makna dan hikmah pernikahan dalam hidup berkeluarga bagi yang berada pada fase usia dewasa awal, siogianya menjadi sebuah bekal kesiapan diri untuk terlebih dahulu mengenal, memahami, serta menyikapinya secara positif yang dijadikan sebagai rujukan di dalam membangun kehidupan keluarga yang serasi dan sejahtera. Hidup berkeluarga adalah hidup bersama antara suami istri atau orang tua anak sebagai hasil dari ikatan pernikahan. Dalam hidup berkeluarga, ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing anggotanya.
Suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah dan memberi perawatan dan pendidikan kepada keluarganya. Dia mempunyai hak untuk mendapat penghormatan yang baik dari istrinya dan penghormatan dari anaknya. Istri atau ibu mempunyai kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya dan merawat serta mendidik anaknya. Dia pun mempunyai hak untuk mendapat nafkah dari suaminya dan penghormatan dari suami dan anaknya. Anak mempunyai kewajiban untuk menghormati atau mentaati perintah orang tuanya. Dia juga mempunyai hak untuk mendapat perawatan dan pendidikan dari orang tuanya. Stinnett mempercayai bahwa kesiapan menikah berkaitan dengan kompetensi menikah. Selanjutnya, Badger mendefinisikan kompetensi menikah sebagai kemampuan untuk membentuk peran-peran, tanggung jawab, dan tantangan pernikahan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hubungan pernikahan, dan kesuksesan pernikahan bergantung pada kesiapan individu untuk membentuk dan melaksanakan peran-peran tersebut. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan sebagai kesiapan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga adalah sebagai berikut, yaitu kematangan fisik bagi wanita setelah usia 18-20 tahun dan bagi pria usia 25 tahun. Kesiapan materi, bagi suami diwajibkan memberi nafkah kepada istri. Kematangan psikologis, mampu mengendalikan diri, tidak kekanak-kanakan, tidak mudah tersinggung, dan tidak mudah pundung, bersikap mau menerima kehadiran orang lain dalam kehidupannya, mempunyai sikap toleran, bersifat hormat atau mau menghargai orang lain, dan memahami karakteristik pribadi dirinya atau calon istri atau suaminya. Dan yang terakhir, kematangan agama, memiliki pemahaman dan keterampilan dalam masalah agama, sudah bisa dan biasa melaksanakan ajaran agama, dan dapat mengajarkan agama kepada anak. Munculnya kesiapan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga bersumber pada faktor-faktor tertentu, baik yang berasal dari diri individu itu sendiri maupun dari luar. Faktor-faktor yang dimaksud adalah yang pertama, kematangan fisik, disebut juga sebagai masa peka, yang menunjukkan kepada suatu masa tertentu yang merupakan titik kulminasi dari suatu fase pertumbuhan sebagai titik tolak kesiapan dari suatu fungsi untuk menjalankan fungsinya. Yang kedua ada kematangan psikologis, menunjukkan kepada suatu tuntutan serta dorongan yang muncul menjadi sebuah kesiapan pada diri individu itu sendiri. Dorongan ini muncul terkait dengan cita-cita dalam menempuh pendidikan, memilih pekerjaan, serta memilih teman hidup. Yang ketiga, sosiokultural, menunjukkan kepada suatu tuntutan lingkungan secara kultural, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat di mana individu itu berada. Dan yang keempat, agama, menunjukkan kepada suatu tuntutan norma agama sebagai falsafah hidup. Aspek perkembangan dalam SKKPD menjadi rumusan kompetensi yang dirujuk dalam mempersiapkan rancangan pelaksanaan dari berbagai kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Rumusan kompetensi tersebut dikembangkan lebih rinci menjadi tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai oleh peserta didik atau konseli dalam berbagai tataran internalisasi tujuan, yaitu pengenalan, akomodasi, dan tindakan. Yang dimaksud dengan tataran internalisasi tujuan yaitu pengenalan untuk membangun pengetahuan dan pemahaman peserta didik atau konseli terhadap perilaku atau standar kompetensi yang harus dipelajari dan dikuasai. Akomodasi untuk membangun pemaknaan internalisasi dan menjadikan perilaku atau kompetensi baru sebagai bagian dari kemampuan dirinya. Dan tindakan yaitu mendorong peserta didik atau konseli untuk mewujudkan perilaku dan kompetensi baru itu dalam tindakan nyata sehari-hari. Komponen tugas perkembangan dalam tataran internalisasi tujuan untuk bagian pengenalan berupa mengenal norma-norma pernikahan dan berkeluarga. Untuk bagian akomodasi berupa menghargai norma-norma pernikahan dan berkeluarga sebagai landasan bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Untuk bagian tindakan berupa mengekspresikan keinginannya untuk mempelajari lebih intensif tentang norma pernikahan dan berkeluarga. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah kami sampaikan di dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.